Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basyirun bil ibad, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita beranggapan bahwasanya yang dimaksud durhaka seolah-olah cuma sekedar anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tanpa sadar, kita sebagai orang tua dari anak-anak tersebut, kita melaksanakan kedurhakaan yang tanpa sengaja ataupun tidak disengaja, yang tidak pernah kita rasakan. Ada satu kisah di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, di mana ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang laki-laki tersebut suan kepada Sayyidina Umar, kemudian menyampaikan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin," kata sang laki-laki, "saya mau mengadu kaitan dengan anak saya, di mana anak saya pada saat ini durhaka kepada kami sebagai orang tuanya." Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada seorang laki-laki tersebut, saking bijaknya beliau, walaupun beliau termasuk Khalifatur Rasyidin yang benar-benar keras, tapi beliau masih lembut tatkala menghadapi dari laki-laki tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, "Wahai seorang laki-laki, panggil anakmu ke sini, jangan sepihak hanya engkau yang mengadukan, saya pengen tahu semuanya." Maka kemudian sang laki-laki tersebut memanggil anaknya. Setelah anak itu hadir di hadapan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada anak tersebut, "Apakah benar apa yang disampaikan oleh bapakmu, engkau durhaka kepada kedua orang tuamu? Padahal engkau sudah tahu bahwasanya ridhonya Allah itu tergantung juga kepada ridhonya kedua orang tua." Kemudian sang anak menjawab apa yang menjadi pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menjawab, "Iya, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin," kata sang anak tersebut. "Namun sebelum engkau menyampaikan apa yang kau putuskan terhadap bapakku," kata sang anak, maka anak tersebut bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Alaysa lil waladi huququ 'alal abi ya Amirul Mukminin?" Apakah ada hak yang harus seorang anak yang bisa diterima dari seorang bapak? Anak tersebut bertanya seperti itu kepada Sayyidina Umar. Apakah ada hak yang harus diterima seorang anak daripada seorang bapak? Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Na'am, iya." "Na'am," kata Sayyidina Umar. Kemudian anak tersebut bertanya, "Fama hiya ya Amirul Mukminin?" Apa itu wahai Amirul Mukminin? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Hukukul abihi ilal walad." Haknya orang tua, haknya bapak kepada anak yang harus diberikan kepada anak. Yang pertama adalah ayyattaqiyya ummah. Yang pertama attaqiyya ummah, yaitu memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Kemudian yang kedua yaitu adalah wahyu sinusmahu, yaitu adalah memberikan nama yang bagus terhadap anaknya. Yang ketiga wa yu'allimahul kitab ayyil Qur'anil azim, yaitu adalah mengajarkan membaca Al-Quran. Kemudian setelah mendapatkan keterangan seperti itu, sang anak menyampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin,
engkau menyampaikan bahwasanya ayat taqiyya ummah, bahwasanya haknya bapak yang harus diberikan ke anak, yaitu adalah memberikan atau memilihkan seorang ibu, memilihkan seorang wanita yang baik terhadapku. Namun bapakku, kata sang anak tersebut kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, inna abi, bahwasanya sesungguhnya abi lam yaf'al syai'an min dalik, sedangkan orang tuaku atau bapakku sendiri itu tidak pernah melakukan itu semua. Bahkan yang pertama kaitan dengan ayyut taqiyya ummah, memilihkan seorang perempuan yang baik untukku, untuk anak, orang tuaku atau bapakku sendiri pun tidak melakukan. Bahkan bahwasanya inna ummi yujiyah kanat limajusiyin, bahwasanya ibuku sendiri adalah yujiyah, seorang perempuan yang hitam pekat. Di samping hitam pekat, kemudian kanat limajusiyin, yaitu adalah orang yang majusi. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah seorang perempuan jelek ataupun hitam pekat yang disampaikan anak tersebut itu tidak menjadi soal bagi sang anak, tapi yang menjadi permasalahan bagi sang anak adalah kanat limajusiyin, yaitu adanya sang ibu itu adalah orang-orang majusi. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada era atau zaman seperti sekarang ini, banyak dari saudara-saudara kita seolah-olah mempermainkan yang namanya agama. Bahkan mohon maaf, pada zaman yang sekarang juga kita sebagai orang tua kadang kita lalai mendidik anaknya untuk benar-benar memilih pasangan yang seiman. Dulunya seorang kiai menjadi panutan, menjadi pertanyaan atau menjadi pertimbangan di saat seorang anak dilamar oleh orang lain. Tetapi pada saat ini tidak membutuhkan seorang kiai, yang penting seorang pelamar ataupun seorang laki-laki yang hadir, yang datang kepada putrinya itu membawa sebuah kendaraan yang bermerek. Orang tua pun juga sudah tidak berpikir panjang apa agama yang dianut, bahkan langsung diterima oleh orang tua. Ini kehati-hatian bagi kita sebagai orang tua. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap untuk kedepannya, baik bagi kami secara pribadi maupun pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita benar-benar teliti, jangan sampai kita mempermainkan agama ini. Jangan sampai kita mencampur adukkan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Banyak yang menyampaikan toleransi, tetapi toleransi yang terjadi pada saat ini adalah toleransi yang benar-benar kebablasan. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan kita selalu ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata sang anak bahwasanya Sayyidina Umar menyampaikan wa yuhsinus mahu, haknya orang tua yang harus diberikan kepada seorang anak adalah memberikan nama yang bagus. Padahal ya Amirul Mukminin wa qad sammani, bahwa sesungguhnya namaku yang diberikan oleh orang tuaku yaitu adalah Abi Ju'ala. Sebenarnya nama yang diberikan oleh orang tuaku adalah Abi Ju'ala, yang maknanya adalah kumbang. Artinya apa? Nama yang bagus itu tidak menutup kemungkinan itu akan membawa ke kriteria seorang anak untuk kedepannya, yaitu kelakuan-kelakuan yang baik. Banyak nama-nama yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnah hukumnya mengganti nama yang jelek diganti kepada nama yang bagus, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada nama-nama para sahabat. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memberikan nama kepada anak-anak kita ini nama yang benar-benar tidak ada maknanya. Nama-nama yang kadang-kadang ada maknanya tapi makna yang tidak benar. Bahkan pada zaman yang sekarang ini banyak yang memberikan nama anak-anaknya itu disambungkan antara nama bapak dan ibunya, sehingga tidak mengandung makna apapun.
Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Sayyidina Umar juga menyampaikan tadi bahwasanya wa yu'allimahul kitab, yaitu adalah mengajarkan atau memberikan dia biar bisa mengetahui bacaan-bacaan kitab, utamanya ayil Qur'anil azim, utamanya adalah membaca Al-Qur'anil azim. Sedangkan kata sang anak menyampaikan, ya Amirul Mukminin, walam yu'allimni abi harfan wahidan minal Qur'an. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, bahwasanya orang tuaku atau bapakku tidak pernah mengajarkan kepadaku sehuruf pun wahidan minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Ini menjadi pertimbangan bagi kita sendiri, bahwasanya kita sekarang beranggapan bahwasanya seolah-olah yang wajib mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita yaitu adalah guru-guru ngaji. Padahal disampaikan oleh Sayyidina Umar yang harus mengajarkan wa yu'allimuhul kitab yaitu adalah bapaknya atau kedua orang tuanya. Tetapi kita salah kaprah. Kecuali kita memang seorang bapak atau ibu yang tidak mampu untuk bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita, maka sewajarnya kita memasrahkan kepada guru-guru ngaji. Tetapi dengan cara atau dengan akhlak yang bagus. Jangan sampai kita itu melepas anak-anak kita kepada guru-guru ngaji tanpa menitipkan. Karena bagaimanapun guru-guru ngaji itu juga bersanad ilmunya. Jadi kalau kita harus sepatutnya, kalau memang kita sebagai orang tua yang mempunyai akhlak, maka kita hadir dan suan kepada guru tersebut, menitipkan anaknya untuk bisa belajar Al-Quran. Jangan sampai anak berangkat kemudian sang guru bertanya anaknya siapa, orang tuanya mana. Ini menjadi ironi bagi kita pada zaman yang sekarang ini. Kadang kita tidak tahu sebagai orang tua, kita tidak pernah tahu kalau anak-anak kita mengaji di mana, gurunya siapa. Tahu-tahu anak itu sudah bisa ngaji. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak bisa dikategorikan anak yang durhaka semuanya kepada kedua orang tua, tetapi kita sebagai orang tua bisa juga durhaka kepada anak, yaitu disebabkan oleh sesuatu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai orang tua benar-benar teliti agar anak-anak kita menjadi generasi penerus, agar kita mendapatkan mempunyai simpanan, yaitu menjadikan anak-anak yang solehah, sehingga kita tergolong orang-orang yang benar-benar termasuk yang orang tua yang benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit gambaran bagi kita semua agar kita akan lebih baik untuk kedepannya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.